datang untuk para pendukung Persija Jakarta. Bek andalan timnas Indonesia Rizky Ridho dipastikan tetap bertahan di ibu kota setelah sepakat perpanjangan kontrak jangka panjang bersama Macan Kemayoran. Presiden Persija Muhammad Prapanca mengonfirmasi bahwa proses negosiasi dengan sang pemain telah mencapai kesepakatan final dan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Sebelumnya, bek berusia 23 tahun itu bergabung dengan Persija pada Juni 2023 dengan kontrak berdurasi 3 musim. Artinya, kontrak awal akan berakhir pada pertengahan 2026. Namun, dengan kesepakatan baru ini, pemain berusia 23 tahun tersebut akan tetap memperkuat Persija hingga tahun 2028. Prapanca juga mengungkapkan bahwa Persija sempat menerima banyak tawaran dari klub-klub Indonesia lain yang berminat memboyong sang bek. Namun, tidak satupun yang mampu menebus harga yang ditetapkan Macan Kemayoran. Negosiasi disebut sempat tertunda lantaran Ridho masih fokus memperkuat timnas Indonesia di berbagai agenda internasional. Namun, begitu sang pemain kembali ke klub, proses perpanjangan kontrak segera diselesaikan. Penampilan positif Rizky Ridho bersama Persija dan timnas Indonesia menjadi alasan utama manajemen ingin mempertahankannya lebih lama. Menariknya, kontrak baru Ridho tidak mencantumkan klausul perlepasan, yang berarti setiap klub ingin merekrutnya harus bernegosiasi langsung dengan Persija Jakarta. Dengan perpanjangan ini, Rizky Ridho dipastikan tetap menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Macan Kemayoran sekaligus salah satu pemain kunci dalam proyek jangka panjang Persija menuju masa depan. Borneo FC Samarinda sukses memetik kemenangan penting atas Arema FC dengan skor 3-1 pada pekan ke-10 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Minggu 26 Oktober. Tim tamu langsung unggul cepat melalui gol Mariano Peralta pada menit ketiga yang menjadi pembuka jalannya pertandingan. Petaka menimpa Arema di babak kedua setelah Julian Guevara mendapat kartu merah kedua pada menit ke-58, membuat Singo Edan bermain dengan 10 pemain. Keadaan semakin sulit bagi Arema ketika Bayu Setiawan juga diusir keluar lapangan pada menit ke-74 usai tackle keras terhadap Peralta. Bermain dengan 9 pemain, Arema tak mampu menahan serangan Pesut Etam yang mengganakan keunggulan lewat gol Douglas Coutinho pada menit ke-78. Meski sempat memperkecil ketertinggalan melalui penalti Dalberto pada menit ke-90+7, Borneo memastikan kemenangan lewat gol tambahan dari Juan Villa pada menit ke-90+10. Kemenangan ini memperpanjang catatan impresif Borneo FC dengan 8 kemenangan beruntun sekaligus, mengkokoh posisi mereka di puncak klasemen sementara.
Sementara itu, Arema FC masih terpuruk di papan bawah dan belum mampu keluar dari tren negatif musim ini. Kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 meninggalkan luka mendalam bagi gelandang Ricky Kambuaya. Pemain Dewa United itu mengaku mentalnya sempat terganggu usai kegagalan tersebut. Diketahui timnas Indonesia harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia setelah tersingkir di babak keempat kualifikasi. Skuad Garuda kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak, yang membuat harapan menuju turnamen terbesar dunia itu pupus. Ricky Kambuaya menjadi salah satu pemain yang berjuang sejak awal fase kualifikasi. Berdasarkan data Transfermarkt, gelandang berusia 28 tahun itu tampil dalam 11 pertandingan dan menyumbang 2 assist untuk timnas Indonesia. Sementara itu, 2 pekan setelah kegagalan tersebut, Ricky mengakui bahwa dirinya masih merasakan dampak mental yang berat. Kini dirinya berusaha bangkit dan fokus memperkuat Dewa United di kompetisi Super League 2025-2026. Namun performa timnya saat ini juga tengah menurun. Dalam 5 laga terakhir, Banten Warriors belum sekalipun meraih kemenangan dan masih bertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara. Pada laga berikutnya, Dewa United akan menghadapi ujian berat melawan tim pemuncak klasemen Borneo FC. Persija Jakarta kembali menunjukkan tajinya di ajang Super League 2025 hingga 2026. Meski bermain di kandang rasa tandang, Macan Kemayoran sukses memetik kemenangan meyakinkan 3-1 atas PSBS Biak di Stadion Manahan Solo, Jumat 31 Oktober 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat.
tampil tanpa dukungan langsung dari Jackmania di Jakarta, Macan Kemayoran tetap tampil garang. Anak asuh Mauricio Soja menunjukkan semangat juang tinggi sejak menit awal dan bermain dominan sepanjang laga. Pahlawan kemenangan Persija kali ini adalah Maxwell Soja yang tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick ke gawang PSBS. Aksi 3 gol Maxwell membuat lini pertahanan tim tamu kewalahan dan mengantar Persija memperpanjang tren positif mereka di kompetisi kasta tertinggi tanah air. Kemenangan ini menjadi 3 kemenangan beruntun bagi Persija Jakarta setelah sebelum mengalahkan Persebaya Surabaya dan Madura United. Tambahan 3 poin membuat Persija kini naik ke posisi kedua klasemen sementara Super League dengan torehan 20 poin dari 10 pertandingan. Terpaut 4 angka dari pemuncak klasemen Borneo FC yang baru memainkan 8 laga. Meski jauh dari rumah, skuad Macan Kemayoran mempersembahkan kemenangan ini sebagai hadiah terbaik untuk Jackmania yang terus memberikan dukungan tanpa henti. Dengan performa yang kian solid, Persija kini berpeluang besar menempel ketat Borneo FC di puncak klasemen sekaligus menjaga asa untuk merebut gelar juara musim ini. PSIM Yogyakarta berhasil meraih kemenangan penting atas Persik Kediri dengan skor 2-1 dalam lanjutan pekan ke-11 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung Bantul. Kemenangan ini membawa Laskar Mataram naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 18 poin. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal babak pertama. Gol pertama PSIM dicetak oleh Nermin Haljeta pada menit ke-49 melalui sepakan keras di dalam kotak penalti. Tidak lama berselang, Zi Valentine menggandakan keunggulan lewat titik putih pada menit ke-61 setelah terjadi pelanggaran di area penalti Persik. Persik Kediri sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ezra Walian pada menit ke-63. Namun upaya mereka untuk menyamakan kedudukan gagal setelah harus bermain dengan 10 pemain. Hen Herdiana diusir wasit pada menit ke-59 setelah menerima kartu kuning kedua. PSIM juga kehilangan satu pemain pada menit ke-85 setelah Ezekiel Vidal mendapat kartu kuning kedua. Pelatih PSIM, Jean Paul van Gastel, mengapresiasi kerja keras anak asuhnya meski menyoroti kondisi lapangan dan pencahayaan stadion yang menurutnya kurang memadai.
Sementara itu, pelatih Persik, Ong Kim Sui, menilai kartu merah menjadi faktor yang sangat memengaruhi performa timnya. Dengan hasil ini, PSIS memperbanyak tren positif di kandang sendiri dan semakin dekat dengan puncak klasemen. Sebaliknya, Persik Kediri harus puas tertahan di posisi ke-11 dengan raihan 11 poin dan masih harus berjuang bangkit dari performa inkonsisten di beberapa laga terakhir.